warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi bahasa Inggris, yaitu asking and giving attention atau meminta dan memberi perhatian. Attention di sini adalah perhatian. Nah, yang pertama, materinya adalah asking attention atau bagaimana kita caranya meminta perhatian. Nah, meminta perhatian di sini adalah bagaimana kita mengungkapkan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Maksudnya adalah apa yang biasa diungkapkan ketika kita meminta perhatian dari seseorang. Kalau bahasa Indonesia kan sudah biasa ya, kita berdialog, berdiskusi, meminta perhatian orang lain. Tapi kalau kita memakai bahasa di luar dari bahasa ibu kita, maksudnya kan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita harus memakai bahasa Inggris, itu kan agak kesulitan. Nah, makanya ada beberapa ungkapan. Salah satu contoh ungkapan bagaimana kita mengungkapkan perhatian, meminta perhatian kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, salah satunya yaitu di sini sudah ada ungkapannya beserta artinya. Contoh, may I have your attention? Bolehkah saya mendapatkan perhatianmu? Atau kalau tidak, bisakah saya mendapatkan perhatian? Inggrisnya adalah can I get the attention? Nah, ini kalau bahasa kitanya sangat mudah digunakan, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu agak kesulitan, ya kan? Nah, makanya sedikit demi sedikit kita pelajari di sini. Nah, kalau tidak, yang nadanya meminta perhatian itu bisa excuse me, atau misalnya attention please, tolong perhatikan, listen to me, dengarkan saya. Itu kan salah satu bentuk meminta perhatian. Kalau bahasa kitanya kan hey, dengarkan saya. Atau kalau bahasa Sundanya hey, kupingkan. Nah, itu kan sebagai bentuk perhatian, meminta perhatian maksudnya. Nah, ada ungkapan yang lain yang bisa kita gunakan ketika kita meminta perhatian dari orang lain. Contoh, look at me. Nah, ini yang warna kuning-kuningnya itu adalah artinya ya. Jadi tidak usah disebutkan, nanti lihat saja artinya apa. Look at me, look here, look, lihatlah, ada buaya besar misalnya. Look, itu kan meminta ya, supaya orang lain penasaran. Nah, gitulah. Jadi segala sesuatu yang sifatnya menarik perhatian itu adalah asking for attention. Contoh misalnya, hey, hello, berteriak sekalipun itu bisa menjadi asking attention. Kalau di sini, kalau dalam ranahnya, dalam kegiatan misalnya, ada yang berbicara tapi masih riuh, ya, masih berbicara audiensnya, maka kita bisa bilang stop talking please, ya, tolong berhenti bicara. Atau misalnya sorry to trouble you, maaf mengganggumu, kita lagi ada acara misalnya ya, we have agenda today misalnya. Nah, atau yang terakhir bisa kita bilang look what I have got here, lihatlah apa yang telah saya dapatkan di sini.
Nah, itu sebagai bentuk meminta perhatian. Supaya kan orang lain penasaran, ih apa sih? Padahal mah gak penting-penting amat gitu kan. Nah, cuma berbagai hal selain dari yang saya tuliskan di sini, ada berbagai ungkapan yang bebas dilakukan, bisa yang slang. Artinya slang itu adalah yang gaul, ada yang resmi juga, tapi salah satu yang familiar, artinya banyak yang digunakan dan kita hampir sering mendengarkannya, itu adalah salah satu yang ini. Nah, ketika sudah selesai kita membahas tentang asking for attention atau asking attention, meminta perhatian, maka feedbacknya adalah giving attention, memberi perhatian. Ketika ada orang yang berbicara, minimal orang yang mendengar itu kan pasti memberikan respon. Kalau misalnya dia paham, memberikan respon paham, dan kalau misalnya tidak paham, dia pun akan memberikan respon tidak paham juga. Nah, yang pertama, giving attention atau memberi perhatian, definisinya adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau respon, ya. Jadi kalau ada yang berbicara langsung merespon, nah berarti respon tersebut adalah langsung otomatis sedang memberikan giving attention. Jadi ketika memberikan respon, oh berarti itu memberikan perhatian. Nah, itulah jelasnya. Nah, salah satunya yaitu yes sir, ma'am, kalau sir untuk laki-laki, kalau ma'am untuk perempuan. Oke. Atau misalnya, lihat, kemari ada banyak orang di sini. Oke. Nah, itu kan respon. Oke, di sana berarti kita paham. I see. Really? Alright. Baiklah. Nah, itu adalah salah satu responnya. Kalau misal ini kan yang di sini ini lebih ke sering kita gunakan, sangat simple, jelas bahwa kita memperhatikan dan memberikan respon. Tapi ada istilah lain yang bisa kita gunakan juga, seperti I see, tell me more about it, what happened next, and then what next, is that all, that's all right, oh yes, really, oh my god, ya. Nah, ini beserta dengan artinya. Ini salah satu juga bagaimana kita memberikan respon kepada orang lain. Nah, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan ya, dari apa sih meminta perhatian, terus memberikan perhatian, maka saat ini kita langsung ke contohnya. Bagaimana sih atau apa sih gitu ya, pada posisi ungkapan mana ketika kita memberikan respon atau meminta respon. Contoh dialog ya, ini antara Ibu Susi dan student. Student itu siswa. Nah, kata Miss Susi, don't be noisy, attention please. Nah, attention please itu artinya adalah meminta perhatian. Ketika ada yang meminta, pasti ada responnya. Kata respon siswanya adalah yes mom. Kalau misalnya laki-laki, yes sir. Nah, selanjutnya, oke, kata Ibu Susi. Oke, next week we will do mid examination. Bahwa minggu depan kita akan mengadakan tes. Ketika ada ungkapan seperti itu, beragam kan jawabannya. Kata anak-anak kan biasanya what? Ya, shock berarti kan. Nah, kalau di sini what? Apa? Aduh, ada yang siap. Apa itu? Apa nggak kedengeran mungkin ya? Apa itu kan? Aduh, bahasa Inggris ada sulit. Nah ya,
karena berbagai macam arti dari kata apa ya, atau what itu sendiri. Nah, kembali lagi Ibu Susi meminta atau asking attention, meminta perhatian dari siswanya. Listen to me, dengarkan saya. Ini adalah salah satu contoh dari ungkapan meminta perhatian. Maka jawabannya atau responnya adalah yes, mom. Nah, itu. Dan untuk selanjutnya, Ibu Susi bilang, the material that should be learned is from chapter 1 until chapter 4. Don't forget to enrich your vocabulary with exercise. Nah, materi yang harus dipahami dari bab 1 sampai bab 4. Jangan lupa perbanyak pembendaharaan kata dengan latihan. Itu ya. Itu kata-kata itu yang diucapkan oleh Ibu Susi secara tidak langsung itu materi supaya meminta perhatian dari isinya gitu kan. Pasti ada responnya. Kalau di sini dalam contoh yes mom gitu, berarti anak-anaknya sudah siap dan paham. Kalau misalnya tidak paham, berarti bisa diulangi lagi, atau misalnya I'm sorry, repeat it misalnya, atau ulangi lagi Bu, saya kurang paham. Itu bisa bermacam-macam. Kalau dicontoh ini langsung paham ya sepertinya. Dan untuk yang terakhir, Ibu Susi bilang, okay, that's all for today. Good luck. Nah, baiklah, selesai untuk hari ini. Semoga berhasil. Nah, ini sifatnya kausalitas ya. Ada sebab, ada akibat. Ada permintaan, biasanya ada respon, ya kan? Nah, seperti itu. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita mengungkapkannya dalam bahasa Inggris gitu. Oke, yang terakhir ini adalah tugas yang harus dikerjakan. Looking for the expression of asking and giving attention in the dialogue below. Nah, harus dicari mana saja ungkapan yang meminta perhatian dan mana saja yang termasuk ungkapan memberi perhatian. Dan ini ditulis pada buku tugas masing-masing. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.